Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Kiram Asufi dalam penyampaian materi PTUN. Yang tepatnya pada hari ini saya akan menyampaikan materi terkait upaya hukum terhadap putusan PTUN. Yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tata cara pembuktian, bagaimana putusan-putusan hakim di PTUN. Selanjutnya kita akan membahas upaya hukum terhadap putusan PT UN. Namun sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Baik, upaya hukum terhadap putusan PT UN. Nah, perlu diketahui bahwasannya letak putusan itu terletak pada tahapan akhir pemeriksaan di pengadilan. Putusan merupakan proses tahapan akhir pada pemeriksaan pengadilan. Kendati ada putusan sela. Namun pada konteks ini kita akan membahas terkait putusan akhir yang sudah diputuskan oleh hakim. Nah, upaya putusan hukum itu menyasar hal-hal yang sudah berkekuatan hukum tetap atau belum berkekuatan, yang sudah berkekuatan hukum tetap atau yang belum berkekuatan hukum tetap. Nah, kenapa demikian? Karena putusan hakim sejatinya dapat diperbaiki jikalau ada kekeliruan. Sebelumnya kita sudah membahas di sana ada obscur liber, di sana ada error persona. Inilah upaya hukum demi mencari keadilan yang seadil-adilnya, maka dibuka upaya-upaya dalam hal untuk mencari keadilan yang sebenar-benarnya dalam konteks ini di peradilan tata usaha negara. Dalam konteks peradilan tata usaha negara, upaya hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada upaya hukum biasa dan luar biasa. Apa itu hukum perkara biasa? Apa itu upaya hukum biasa? Upaya hukum biasa itu uh, hal ini lumrah terjadi di pengadilan. Nah, yang mencakup jenisnya yang apa nama itu sifatnya itu ya menunda pelaksanaan putusan pengadilan sebelumnya. Ada status putusan pengadilan sebelumnya yang tentunya belum berkekuatan hukum tetap. Jadi upaya hukum biasa ini terhadap uh, putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Jenisnya itu terbagi menjadi terbagi menjadi dua, yaitu perlawanan, banding, dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa terbagi menjadi dua, perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali. Nah, sedangkan upaya hukum luar biasa itu tidak menunda pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, karena kenapa? Karena status hukumnya upaya hukum luar biasa hanya menyasar pada sesuatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, selanjutnya perlawanan. Dalam hal perlawanan ini diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Dilakukan pihak penggugat karena gugatannya tidak layak dan ditolak oleh hakim pada pemeriksaan administratif sebuah gugatan. Selanjutnya ada upaya banding, yaitu upaya hukum yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan ulang yang dilakukan pengadilan tingkat tinggi atau tingkat banding. Misalnya nih, salah satu pihak tidak puas putusan tingkat pertama, maka selama putusan belum genap 14 hari dan statusnya inkrah, maka bisa diupayakan untuk melakukan upaya hukum lanjutan, yaitu dengan upaya banding di pengadilan tingkat tinggi atau tingkat banding. Selanjutnya ada kasasi. Nah, kasasi ini diatur dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Hal ini dilakukan oleh pihak gugat atau penggugat yang tidak puas atas putusan di pengadilan tingkat tinggi. Hal ini mekanismenya sama seperti upaya banding. Sedangkan upaya hukum luar biasa yang kita sebutkan tadi, yaitu perlawanan pihak ketiga dan PK, pihak yang
Penjelasannya adalah perlawanan pihak ketiga ini perlawanan yang dilakukan oleh pihak di luar yang berperkara. Jadi bukan termasuk penggugat ataupun tergugat. Namun pihak yang dikhawatirkan kepentingannya akan dirugikan. Karena apa? Karena dampak keputusan atau perkara yang sedang disengketakan. Nah, perlawanan pihak ketiga hanya dimungkinkan pada pengadilan tingkat pertama. Dan perlawanan pihak ketiga hanya dapat dilakukan untuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tapi belum dieksekusi. Hal tersebut bagaimana dalam pasal 118 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya PK. Nah, PK, upaya PK dimungkinkan selama putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan merupakan upaya hukum luar biasa di tingkat pengadilan manapun. Hal ini dimungkinkan karena pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 putusan berdasarkan kebohongan itu dapat di PK. Ditemukannya novum atau bukti baru dapat di PK. Putusan melebihi tuntutan juga dapat di PK. Terus sebagai putusan tanpa pertimbangan, putusan bertentangan dalam perkara yang sama atau kekeliruan atau kekhilafan hakim, hal tersebut dapat di PK. Yang menjadi catatan adalah PK hanya bisa dilakukan satu kali karena sifatnya pertama dan terakhir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.